Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arama Saputra. Saya berasal dari kelas A, Pendidikan Masyarakat. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah observasi pembangunan dari mata kuliah Pembangunan Masyarakat. Nah, kali ini saya mengobservasi pembangunan yang ada di daerah sekitar saya, yaitu Danau Ulak Lia di Sekayu, Musi, Banyuasin. Next. Sejarah daerah. Pada awalnya, nama Sekayu ini bermula ketika terbentuknya suatu dusun yang terletak di pinggiran Sungai Musi. Dusun tersebut bernama Dusun Suwak yang dikepalai oleh seorang depati yang bernama Sahmat bin Soji. Beliau dikenal juga sebagai Puyang Bupati atau Puyang Depati. Seiring dengan berjalannya waktu, Dusun Suwak ini semakin ramai. Hal ini terlihat dengan bertambahnya penduduk dan juga aktivitas di sekitaran desa Suwak. Sehingga hal ini Buyung Depati membuka sebuah wilayah baru yang terletak di dekat dengan lorong Pangeran. Wilayah baru tersebut bernama Pangkalan Balai yang letaknya berada di sekitar hilir terusan sampai Simpit sekarang. Sekayu adalah sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Mubah, Sumsel, Indonesia. Kecamatan Sekayu merupakan kota Sekayu yang berstatus sebagai ibu kota. Kecamatan Sekayu berisikan wilayah perkotaan atau urban area. Kecamatan Sekayu adalah pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat perdagangan barang dan jasa. Selain bahasa Melayu, dialek Sekayu, bahasa lain yang digunakan penduduk di wilayah ini adalah bahasa Melayu oleh Palembang, dialek Palembang, atau bahasa Indonesia. Mayoritas suku bangsa di kota Sekayu berasal dari suku Musi. Next. Selanjutnya yaitu letak geografis. Luas wilayah Kecamatan Sekayu mencapai 701,60 km kuadrat atau 4,92% dari total luas Kabupaten Mubah. Dengan jumlah penduduk mencapai 96.867 jiwa atau 16,1% dari total penduduk Kabupaten Mubah, dan tingkat kepadatan mencapai 223,84 jiwa. Kecamatan paling padat nomor 2 setelah Kecamatan Sungai Lilin. Mayoritas suku bangsa di kota Sekayu berasal dari suku Musi. Next. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk mencapai 96,867 jiwa atau 16,1% dari total penduduk Kabupaten Mubah. Next. Selanjutnya yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian pokoknya ialah bertani di sawah dan ladang. Di beberapa daerah penduduk juga bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit dan karet atau perusahaan tambang minyak bumi. Pekerjaan lainnya ialah menangkap ikan di sungai. Next. Selanjutnya yaitu potensi daerah. Banyak sekali potensi yang ada di Sekayu, Kabupaten Mubah, baik dalam pariwisata, kebudayaan, dan lain-lain. Juga seperti memiliki sumber daya alam yang unik, di mana dengan luas wilayah 14.265 km terdapat banyak potensi wisata seperti danau dan kurang lebih 968 anak sungai. Selain itu ada Suaka, Magasatwa, Dangku, dan Betanyan. Next. Selanjutnya yaitu sejarah program pembangunan masyarakat. Nah, kali ini saya akan mengobservasi tentang Danau Ulak Lia. Danau Ulak Lia merupakan danau besar yang berada di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Mubah, Sumsel. Kira-kira berjarak 2,5 km dari kota Sekayu. Luas danau ini sekitar 15 hektar. Danau ini termasuk ikon kawasan wisata andalan. Nama Ulak Lia memiliki cerita sendiri. Menurut masyarakat sekitar, Ulak berarti pusaran air dan Lia adalah nama anak gadis yang meninggal dalam pusaran air tersebut. Tetapi pusaran air tersebut tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Next. Selanjutnya yaitu struktur organisasi.
Struktur organisasi ini saya mewawancarai yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Next. Selanjutnya yaitu manfaat pembangunan masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua, ruang terbuka hijau untuk olahraga. Dan yang terakhir yaitu dapat menjadi bahan edukasi bagi siapa yang ingin berkunjung. Karena pembangunan ini tidak akan meninggalkan sejarah ataupun cerita rakyat yang berasal dari Danau Lia. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan pembangunan. Yang pertama, kelebihannya yaitu sebagai objek dan daya tarik wisata, terutama terhadap keunikan fisik danau yang menyerupai bentuk tapal kuda. Lalu tempat liburan bersama keluarga seperti foto-foto atau mengabadikan momen. Yang selanjutnya yaitu terdapat gazebo di sekitaran jalan yang bisa digunakan untuk beristirahat. Lalu jalan yang ada di sekitar bisa dijadikan tempat olahraga jogging. Dan terakhir hanya cukup membayar biaya parkir saja yang terjangkau. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan pembangunan. Di sini kekurangannya yang pertama yaitu letaknya yang agak sedikit jauh dari pusat kota. Lalu yang kedua tidak adanya wahana bermain seperti danau lainnya. Lalu yang ketiga kuliner yang ada di sekitar tidak begitu banyak. Lalu yang terakhir yaitu masih ada terdapat sampah di sekitar. Next. Inilah foto dari Danau Lia. Oke, baiklah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.